Shalom, perkenalkan nama saya Katrina Nawang, NIM 2321044. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang manajemen sumber daya manusia dalam agribisnis. Nah, dalam pertaniannya adalah sektor yang mampu untuk menyerap tenaga kerja dalam jumlah yang cukup besar. Nah, bahkan di Indonesia lebih besar 40% penduduknya bekerja di sektor pertanian. Nah, adapun adanya konsep agribisnis yang membuat sektor pertanian itu semakin berpeluang. Nah, besar menekan angka pengangguran, dan yang kedua itu berkembangnya sektor industri pengolahan hasil pertanian yang hasil sarana produksi. Pertanian semakin menambah luasnya lapangan kerja yang berhubungan dengan sektor pertanian. Nah, adapun agribisnis, ada beberapa agribisnis. Yang pertama itu penyediaan input dan sarana produksi, dan yang kedua usaha tani atau on farm. Yang ketiga penanganan pasca panen dan pengolahan, dan yang terakhir itu distribusi dan pemasaran. Dan adapun SDM agribisnis dapat dibagi menjadi dua kelompok. Nah, yang pertama itu sumber daya yang berperan aktor utama pembangunan agribisnis, termasuk di dalam sumber daya manusia yang bekerja pada sistem hilir atau hulu. Dan yang kedua itu sumber daya yang berperan sebagai aktor penduduk, yaitu sumber daya yang bekerja pada lembaga penyedia jasa pada pengembangan agribisnis. Adapun sumber daya manusia, yang pertama itu sering menjadi aktiva terlupakan, dan yang kedua termarginalisasi. Nah, manajer yang sering tidak bersedia menginvestasikan waktu dan uang pada fungsi personalia. Nah, padahal sumber daya manusia ujung tombak keberhasilan usaha. Jadi agribisnis yang merupakan itu usaha yang mempunyai skala bervariasi. Nah, mulai buruh tani, skala yang sangat kecil, hingga perusahaan dengan skala raksasa. Nah, perlu adanya pemikiran serius tentang sumber daya manusia bila ingin pertanian ini berkembang. Nah, adapun mengelola manusia tidak mudah karena perbedaan karakteristik manusia. Jadi yang pertama itu ada umur, akan jenis kelamin, pendidikan, latar belakang keluarga, keterampilan, emosi, pengalaman, dan lain-lain. Nah, di sini juga saya akan membahaskan tentang pembinaan sumber daya manusia agribisnis. Nah, yang pertama, sumber daya manusia agribisnis itu selama ini berasal dari sumber daya manusia yang beragam, terdiri dari SMA hingga doktoral. Dan yang kedua, variasi dari latar belakang pendidikan sering menimbulkan kesalahan pemahaman antara sumber daya manusia, sehingga kerjasama tim yang harmonis tidak dapat terwujud. Nah, jarang pula terjadi masalah inefisiensi dan kelambatan perkembangan perusahaan agribisnis bersumber dari tidak harmonisnya sumber daya manusia. Nah, biasanya perusahaan agribisnis dan departemen teknik melaksanakan pelatihan on job bagi karyawan, baik pada awal perekrutan maupun secara periodik dalam rangka promosi jabatan. Nah, hal ini juga sangat penting untuk mengingatkan latar belakang pendidikan formal atau pengalaman yang beragam tidak selalu sinkron dengan kualifikasi sumber daya manusia yang dibutuhkan, hingga diperlukan on the job training untuk memperbaiki on the job skill. Nah, untuk mengandalkan on the job training saja ternyata tidak cukup untuk memenuhi kualifikasi sumber daya manusia yang dibutuhkan perusahaan. Nah, untuk memenuhi keterbatasan pada on the job training, diperlukan suatu stimulasi pembinaan sumber daya manusia agribisnis yang bersifat cross training,
esensi cross training ini adalah membina setiap sumber daya manusia itu agribisnis how to do at their job melalui stimulasi on the job cross training XCIS. Nah, di sini juga ada manajemen sumber daya manusia. Nah, pengertian dari manajemen sumber daya manusia itu, manajemen adalah seni untuk mengelola sumber daya secara efektif dan efisiensi. Ada 6 unsur yaitu man, money, methods, materials, machine, market. Dan unsur manpower, manajemen sumber daya manusia. Adapun manajemen sumber daya manusia personalia, keduanya mengatur unsur manusia dalam organisasi atau perbedaan makro dan mikro, aset organisme atau faktor produksi modern atau klasik. Mungkin hanya ini saja yang akan saya jelaskan tentang materi tadi.